Kenapa dinamakan dengan surah Al-Hadid? Kata Syekh Amrul Khalid, ini mengisyaratkan bahwa Al-Hadid ini adalah satu pokok pembicaraan penting yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Bahwa Allah menurunkan besi itu ada dua hal yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sifati. Fihi ba'sun syadidun. Ada kekuatan yang dahsyat. Yang itu kemudian digunakan dalam rangka menegakkan agama. Peperangan yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mempertahankan agama itu menggunakan besi, ba'sun syadidun. Jadi dalam masalah keagamaan besi itu kemudian berfungsi untuk menegakkan agama. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan wa manafi'u linnas, bahwa besi pun itu mempunyai banyak manfaat terhadap manusia di dalam kehidupannya. Besi itu dalam hal ini kata Syekh Amrul Khalid mengisyaratkan tentang dua hal yang seharusnya diambil oleh manusia. Jadi persoalan keagamaan itu dilakukan oleh manusia, tapi persoalan keduniaan itu juga tetap juga diambil oleh manusia, dan inilah yang memang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sungguhnya yang menunjukkan tentang prinsip keseimbangan di dalam agama, tidak kemudian terlalu khusyuk kepada dunia sehingga merupakan akhirat, atau terlalu khusyuk kepada akhirat merupakan dunia, akan tapi dua-duanya kemudian kita dapatkan sebagaimana yang dibicarakan juga di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Siapa yang menginginkan pahala dunia, maka sesungguhnya Allah itu punya pahala dunia dan akhirat. Jadi pahala dunia kita dapat, pahala akhirat itu kemudian kita juga dapatkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nas bil qist wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh telah kami utus para rasul bil bayyinat, dengan bukti-bukti yang nyata. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama dengan mereka kitab, wal mizan, serta neraca, liyaquman nas bil qisti, supaya manusia itu bisa melakukannya dengan al-qist, dengan adil. Wa anzalnal hadida, dan kami turunkan besi, fihi ba'sun syadidun, di dalamnya ada kekuatan yang dahsyat, wa manafi'u linnas, serta manfaat bagi manusia, wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulah, dan supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang menolongnya serta menolong rasul-rasulnya bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Sungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kata Syekh Abu Zuhaili, wa hadza isyaratun ila annal kitab yumatsilu sultatat tasyri'. Ini mengisyaratkan bahwasanya kitab itu adalah perumpamaannya adalah kekuatan di dalam tasyri', penegakan syariah. Jadi syariat itu sumbernya adalah kitab. Wal adlu yumatsilu sultatal qada, sedangkan keadilan
itu adalah perlambang kekuatan di dalam memutuskan sesuatu. Jadi keputusan itu hendaknya berdasarkan atau berasaskan keadilan. Wa inzalul hadid yumathilu as-sultah at-tanfidhiyah. Sedangkan diturunkannya besi itu merupakan perlambang tentang bagaimana penegakan dari dua hal ini, penegakan masalah syariat, penegakan keadilan. Namun saya tertarik juga apa yang disampaikan oleh Syekh Amru Khalid ketika membahas ayat ini. Jadi dalam pandangan Syekh Amru Khalid, ayat-ayat ini sesungguhnya ada kaitan. Jadi ayat ini, ayat ke-25 itu ada kaitan dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, yaitu tentang keseimbangan yang memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada manusia, di mana di dalam ayat sebelumnya yang sudah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada orang-orang yang beriman yang ketika mereka itu hijrah ke Madinah, jadi kaum muhajirin ketika hijrah ke Madinah mereka merasakan nikmat dunia sehingga kemudian agak lalai untuk menunaikan amalan, menunaikan kewajiban mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian tegur, alam ya'ni alladziina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman itu supaya hati mereka itu kembali khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, khusyuk untuk kembali kepada kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Jadi jangan kemudian terlalu terlena dengan kehidupan dunia. Karena kemudian sesungguhnya di ayat-ayat sesudahnya kemudian Allah Subhanahu wa taala itu akan memperingatkan tentang hakikat kehidupan dunia. Dunia seperti ini, dunia adalah permainan. Dunia itu melengahkan manusia. Dunia itu adalah banyak di dalamnya manusia berbangga-bangga, bersombong-sombong, hanya kemudian berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak anak. Jadi tentang kehidupan dunia yang melengahkan manusia. Dan di dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan tentang sikap yang diambil oleh sebagian pengikut Nabi Isa alaihissalam yang mereka kemudian melakukan rahbaniyah. Rahbaniyah menjauhi kehidupan dunia bahkan sampai tidak kawin. Jadi khusyuk di dalam masalah ibadah sehingga meninggalkan dunia. Maka sesungguhnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Amru Khalid, mengisyaratkan bahwa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terutama kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-mizan yang seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jangan terlalu terlena dengan kehidupan dunia itu. Jadi kemudian terlena, akan ada yang kemudian terlena khusyuk dengan kehidupan dunia, lupa kepada akhirat. Atau seperti halnya yang rahbaniyah, mereka kemudian khusyuk dalam masalah rohani, hanya sibuk memikirkan kehidupan akhirat, merupakan bagian dari kehidupan dunia. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu kan mengisyaratkan wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kamu untuk kampung akhirat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa bagian kamu di kehidupan dunia. Jadi jangan lupa bagian kamu di kehidupan dunia. Silahkan nikmati dunia dalam rangka akhirat itu. Jangan kemudian ditinggalkan dunia. Sebab kalau kemudian ditinggalkan dunia, nanti yang menguasai dunia itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya kekuasaan. Kalau kemudian semuanya tidak mau berkecimpung di dalam kekuasaan, nanti kekuasaan itu akan diambil oleh orang-orang yang
tidak baik. Nanti akibat buruknya adalah semua itu kan yang akan merasakan. Jadi kata Syekh Amrul Khalid di dalam ayat ini, karena ayat ini kemudian ada tentang al-hadid itu kan, hadid, dan nama suratnya adalah al-hadid, surah al-hadid. Kenapa dinamakan dengan surah al-hadid? Kata Syekh Amrul Khalid, ini mengisyaratkan bahwa al-hadid ini adalah satu pokok pembicaraan penting yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Bahwa Allah menurunkan besi. Besi itu ada dua hal yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sifati. Fihi ba'sun syadidun. Ada kekuatan yang dahsyat. Yang itu kemudian digunakan dalam rangka menegakkan agama. Peperangan yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam rangka mempertahankan agama itu menggunakan besi. Ba'sun syadidun. Jadi dalam masalah keagamaan, besi itu kemudian berfungsi untuk menegakkan agama. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan wa manafi'u linnas, bahwa besi pun itu mempunyai banyak manfaat terhadap manusia di dalam kehidupannya. Kita kan banyak menggunakan besi, peralatan rumah tangga banyak kita menggunakan besi. Jadi besi itu dalam hal ini kata Syekh Amrul Khalid mengisyaratkan tentang dua hal yang seharusnya diambil oleh manusia. Jadi persoalan keagamaan itu dilakukan oleh manusia, tapi persoalan keduniaan itu juga tetap juga diambil oleh manusia, dan inilah yang memang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ada sebagian sahabat yang kemudian mau melenceng dari fitrah manusia, jadi dari fitrah manusia, karena mereka melihat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah diberikan jaminan ampunan, maka ada beberapa sahabat yang berembuk, aina nahnu min Rasulillah. Kita ini kalau dibandingkan dengan Rasulullah jauh ini. Rasulullah sudah diberikan jaminan ampunan, akan tapi ibadahnya itu tetap saja itu tekun, bahkan dikatakan sampai bengkak. Kita ini tidak diberikan jaminan ampunan kok malas seperti ini. Akhirnya kata satu di antara mereka, ya sudah, mari ayo kita tingkatkan ibadah kita. Kata yang pertama, saya akan sholat terus setiap malam, tidak usah tidur. Sudah, tidak mau tidur, mau sholat sepanjang malam. Yang satunya, ya saya juga, saya akan puasa terus, kalau perlu tidak perlu berbuka itu, langsung sambung. Kata yang satunya, kalau begitu mulai saat ini saya tinggalkan istri saya, sudah, saya mau khusyuk ibadah itu. Dan itu kemudian sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam cerita itu yang sampai, kenapa bisa sampai kepada Rasulullah, itu berawal dari istri yang ditinggalkan itu. Jadi istri yang ditinggalkan itu kemudian datang ke teman-temannya. Kata teman-temannya itu, kamu kok kenapa sekarang itu mak mesem, biasanya glowing gitu. Biasanya kamu itu bersinar dan cantik, kok sekarang itu mesum sekali, nggak kelihatan bersemangat itu. Ada apa dengan kamu? Kata dia itu, saya jablay sekarang. Jablay gimana? Jarang dibelai. Suami saya tidak mau lagi kepada saya. Ketawa semua itu. Istri-istri sahabat yang lain. Benar. Iya, suami saya sekarang tidak mau kepada saya. Katanya dia mau khusyuk ibadah. Dia kemudian tidak perlu diri lagi kepada saya. Maka saya sekarang kesepian, jablay. Makanya memang kan di dalam agama kita itu bagian dari ibadah itu padahal itu kan.
Rasulullah mengisyaratkan bahwa itu bagian dari ibadah. Nah, itu yang kemudian sampai kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah kemudian menyatakan, ma balu qaumin, kenapa ada orang yang mengatakan seperti ini? Ada yang mengatakan saya akan terus puasa, kalau perlu tidak berbuka, sambung. Ada yang mengatakan saya akan sholat malam, tidak akan tidur. Ada yang mengatakan dia akan tinggalkan istrinya. Kata Rasulullah, Wallahi inilah atqakum, demi Allah saya ini orang yang paling takwa di antara kalian. Tapi saya, kata Rasulullah, asumu wa uftir, saya puasa tapi saya juga berbuka. Jadi ada saatnya puasa, ada saatnya berbuka. Saya sholat tapi saya juga tidur, kata Rasulullah, bukan kemudian sholat tidak tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga beristri. Artinya kata Rasulullah itu bagian dari fitrah, jangan kemudian mengada-ngada. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan cara hidup saya yang seperti itu, maka dia bukan bagian dari saya. Jadi Rasulullah SAW kami menegur sesuatu yang keluar dari fitrah tadi, karena memang kita adalah manusia, bukan malaikat. Maka kemudian hal-hal yang sifatnya manusiawi itu kan tetap diberikan kepada kita, umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau kemudian mengikuti hal tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu merupakan bagian dari ibadah. Jadi merupakan bagian dari ibadah, sehingga Rasulullah kemudian menyatakan ketika seorang suami itu berkumpul dengan istrinya, itu ibadah, kata Rasulullah. Sahabat sampai bertanya, kok bisa ibadah ya Rasul? Loh iya, itu ibadah. Coba bayangkan kalau diletakkan kepada tempat yang salah, ya dosa ya Rasul. Kebalikan dari dosa ya dapat pahala itu. Meletakkan sesuatu pada tempatnya itu kan sah. Kemudian kalau yang satunya tidak sah, itu kan dosa. Makan, minum itu kemudian juga merupakan bagian dari ibadah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kadar yang sekecil apapun, itu akan merupakan bagian dari bagaimana kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakula aklatan fayahmadallahu bih. Allah itu sangat ridho kepada seorang hamba ketika dia makan satu makanan, makan mungkin satu suap, dia kemudian bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Atau yashrab syurbatan fayahmadullah bih. Dia minum, kemudian dia merasakan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, Allah itu ridho kepada hamba tersebut. Jadi makan dan minum pun kemudian merupakan bagian dari ibadah yang dengan itu kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh Abdul Khalid, disinilah sesungguhnya isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, wa anzalnal hadid. Dan untuk itu kemudian pedomannya ada di dalam Al-Qur'an. Neracanya itu adalah keseimbangan tadi, seimbang dalam artian ya bagian dari dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lupakan itu. Bukan karena kemudian khusyuk ibadah tidak mau kemudian makan itu. Tetap ada bagian. Bahkan ketika puasa itu sahur itu kan kemudian diperintahkan fihi barokah. Sebaliknya kemudian memaksakan diri melampaui batas kekuatan itu kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW. Ada seorang yang berpuasa padahal dia lemah, bahkan dia kemudian melakukan perjalanan sampai pingsan itu. Dia tidak mau berbuka sampai pun pingsan. Rasul bertanya, kenapa dia itu? Dia puasa Rasul padahal dia dalam keadaan safar.
Maka Rasulullah menyatakan, la khaira, tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa pada saat safar kalau sampai pingsan seperti itu. Sudah tahu dia tidak kuat, kemudian dia memaksakan diri. Jadi puasa wajib pun itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah itu kan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang dia sakit atau dalam perjalanan sehingga mungkin dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah. Diberikan keringanan. Allah tidak memberikan beban kepada seorang di luar kemampuannya. Jadi di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang kehidupan dunia ini. Ini kehidupan dunia, jangan terlalu kalian kemudian terlena. Tapi jangan kemudian juga seperti rahbaniyah, di mana di dalam lanjutannya kemudian Allah menyatakan ibtada'uha, yang mereka ada-adakan, maka tabna. Allah tidak kemudian mewajibkan ruhbaniyah seperti itu. Bahkan Rasulullah menyatakan la rahbaniyah fil Islam, tidak ada rahbaniyah di dalam agama Islam. Jadi ya seimbanglah, karena Rasulullah SAW mencontohkan sikap hidup yang seimbang. Ya, saatnya ibadah, ketika kemudian selesai, maka kemudian silakan kalau mau mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai sholat, silakan kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian mau mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia, jangan lupakan juga bagian dari kehidupan dunia. Jadi kuncinya al-mizan tadi, keseimbangan. Memang keseimbangan antara dunia akhirat itu bukan kemudian harus 50-50 itu kan. Karena di dalam ayat tersebut Allah akan menyatakan wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah, bahwa semua yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah tujuan utamanya adalah kampung akhirat. Tapi Allah menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagian dari kehidupan dunia. Artinya apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam kehidupan dunia, itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Jangan lupa, karena kita ada di dunia. Pakaian, maka pakailah yang pakaian terbaik. Bahkan di dalam Al-Qur'an kita akan mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara ke masjid itu dengan makan-makan itu kan juga. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kamu, pakaian terbaik, 'inda kulli masjidin, pada saat kamu itu pergi ke masjid. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Jadi bahkan di dalam ayat ini Allah menggandingkan itu antara menggunakan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah dengan makan minum yang itu merupakan bagian yang mungkin dianggap sebagai kegiatan duniawi. Jadi ini kata Syaikhul Khalid penekanan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Jadi ada dua sisi dari besi, dia bisa dipergunakan dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga berguna di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Itulah keseimbangan. Maka surah ini disebut dengan surah Al-Hadid. Ya, yang membicarakan tentang keseimbangan tadi. Jadi kuncinya keseimbangan, kunci tentang keseimbangan itu petunjuknya ada di dalam Al-Quran, di dalam kitab. Maka di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang dunia. Inilah hakikat dunia itu. Jangan lalai, jangan kemudian menjadikan hati itu kesat tadi, qasat qulubuhum.
di ayat sebelumnya. Tapi di ayat sesudahnya Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang sebagian umat dari Nabi Isa alaihissalam yang terlalu khusyuk dalam kehidupan akhirat itu. Khusyuk dalam dunia sehingga melupakan bagian dari kehidupan dunia sampai tidak mau kawin. Itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ibtada'uha, sesuatu yang diada-adakan saja. Allah tidak pernah memerintahkan hal yang seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW mencela hal yang seperti itu. Kenapa? Karena itu melanggar fitrah dari manusia. Dalam agama kita, kehidupan dunia pun hal-hal yang sifatnya dunia itu akan menjadi bagian dari ibadah manakala kemudian diniatkan untuk ibadah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu hubungan antara kitab, neraca, dan besi. Kitab itu adalah sumber dari ajaran agama, terutama kaitannya dengan i'tiqadat, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, masalah akidah. Sedangkan mizan, neraca, berupa keadilan, itu adalah asas di dalam hubungan terhadap sesama manusia, memperlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan diri sendiri. Yang itu kalau dilakukan akan menimbulkan keseimbangan. Jadi ada timbal balik, saya menghargai maka mereka menghargai. Dan yang ketiga adalah besi, yang merupakan perlambang untuk menegakkan dua hal ini, tentang masalah usul dan masalah furu', yang kalau kata Syekh Amrul Khalid, inilah sesungguhnya yang menunjukkan tentang prinsip keseimbangan di dalam agama, tidak kemudian terlalu khusyuk kepada dunia tapi juga sehingga merupakan akhirat, atau terlalu khusyuk kepada akhirat merupakan dunia, akan tapi dua-duanya kemudian kita dapatkan sebagaimana yang dibicarakan juga di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah." Siapa yang menginginkan pahala dunia, maka sesungguhnya Allah itu punya pahala dunia dan akhirat. Jadi pahala dunia kita dapat, pahala akhirat itu kemudian kita juga dapatkan. Doa sapu jagat mungkin juga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.